Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini, yaitu perkuliahan untuk mata kuliah praktikum CAT. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-14 ya. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu pelajaran mengenai pembuatan drawing detail untuk komponen-komponen alat yang disebut sampel lokator. Oke, seperti biasa, kita aktifkan inventornya. Setelah inventornya aktif, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan file project, ya, file project desain yang sedang kita kerjakan saat ini, yaitu sampel lokator. Klik di project. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah mengaktifkan file project ini, ya, maka kita bisa mencari file project yang terrecord di sini ya, yaitu sampel lokator. Kemudian kalau udah kita klik done. Kemudian kita open, ya, kita open file assembly drawing yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, kita open ya assembly drawing yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya, ini adalah assembly drawing yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya, lihat ini. Nah, di assembly drawing yang kita buat di sini di part listnya ada referensi ya, 3 komponen yang harus kita buat drawing detailnya, yaitu main locator, bracket stay pin, dan stay pin ya. Ya, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar membuat drawing detail untuk komponen main locator. Bagaimana cara memunculkan komponen main locator secara cepat ya? Kita arahkan kursor ke part list, lalu klik kanan, kemudian klik edit part list. Nah, arahkan ke baris komponen main locator, lalu klik ya di gambar komponennya ini, klik, lalu klik kanan, lalu klik open. Ingat ya, kalau saya menyebut klik berarti itu artinya klik kiri. Kalau saya sebut klik kanan artinya klik kanan mouse. Ini adalah komponen main locator ya. Nah, kita sekarang belajar untuk membuat gambar atau drawing detail untuk komponen main locator ya. Kita coba kita buka gambarnya. Ini gambar assembly ya. Nah, ini gambar drawing detail untuk main locator ya. Kita akan belajar membuat gambarnya seperti ini ya. Gimana cara membuat gambarnya seperti ini? Oke, pertama-tama kita menyiapkan sheet untuk drawing detail main locator ya. Kita klik di file drawingnya. Ini adalah file assembly drawing untuk sampel locator. Berikutnya kita akan membuat sheet baru ya untuk membuat drawing detail dari komponen main locator. Caranya kita expand di folder drawing resources, lalu expand di folder sheet format. Lalu di sini kan ada nih, kita klik kanan di title block A3, lalu klik new sheet. Nah, pada saat di sini kan muncul nih. Di sini muncul untuk sementara skala kita kosongkan. Di description kita ketik di sini main locator. Ya, ini description adalah judul gambar. Kemudian nama gambar ya. Ini kita ketik detail drawing karena sudah masuk ke drawing detail. Detail drawing. Kemudian nomor gambar ya, kita ikutin sesuai di part list ya. UDP strip tahun 2021 strip sampel locator kan singkatannya SL, lalu strip 01. Kalau udah kita klik oke. Lihat di sini ya. Semua sudah terisi ya. Kita bandingkan juga dengan di part list di assembly drawing ya. Kita klik sama kan nih nomor gambarnya. Tinggal yang belum terisi adalah skala karena skala kan menyesuaikan dengan view drawing yang muncul. Oke. Kemudian jangan lupa di sini kita rename ya.
Cara rename-nya pertama kan klik sekali, kemudian diamkan sebentar, lalu klik lagi sampai ini berubah seperti ini, baru bisa diganti. Kita ketik nomor 2, lalu ini kan komponen detail pertama namanya main locator. Bentar ya, oke. Lalu jangan lupa save. Ingat setiap perubahan save, setiap perubahan save. Untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak kita inginkan, sehingga kalau misalnya terjadi error di komputer, sedangkan filenya belum sempat kita save, maka kita terpaksa harus mengulangnya lagi dari awal. Oke ya. Oke, kemudian kita klik, ya kita akan lihat di sini, kan gambarnya, gambar detailnya seperti ini ya. Ya, gambar detailnya seperti ini. Kita akan buat ya, ada gambar isometriknya, ada gambar proyeksinya. Kita klik di toolbar base, lalu pastikan ya di sini filenya adalah file assembly untuk main locator ya, sub assembly main locator, klik. Lalu kemudian di sini di cube-nya ya, di view cubes ya, di view cubes ini kita klik di home view supaya tampilannya isometrik. Lalu kita cek di sini skalanya 1:2 ya. Untuk tampak isometrik, untuk di tampak isometrik ya, di bagian stylenya yang aktif adalah hidden line remove dan shaded ya. Jadi di bagian isometrik ini boleh kita munculkan warnanya. Oke, kalau udah, kemudian skalanya 1:2, lalu klik di tab display option. Pastikan di sini thread feature dan tangan edges sama interference edges ini kecentang ya. Lalu kalau udah, klik OK. Ya, setelah view atau tampak isometrik ini kita buat, selanjutnya kita akan membuat tampak proyeksi. Klik lagi di toolbar base ya. Pastikan di sini komponen sub assembly main locator ini masih aktif ya, pilih. Ya, tempatkan dia di sini ya. Ini untuk tampak depan skala 1:2. Untuk tampak proyeksi di style yang aktif adalah hidden line ya. Kemudian kita klik di tab display option. Nah, di display option dipastikan yang aktif adalah di thread feature dan tangan edge ya, sedang interference-nya nggak usah. Kemudian kalau udah ya, kita bisa langsung membuat tampak kanan dan tampak atasnya dengan menggeser kursor tanpa diklik. Arahkan dia ke sebelah kanan. Setelah dirasa lokasinya tepat, kita klik kiri. Kemudian kalau udah, tinggal geser kursornya ke atas ya, untuk membuat tampak atas. Setelah dirasa tempatnya pas, kita klik kiri. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Ya, ini cara cepat untuk membuat tampak proyeksi. Ya. Oke, ya kita lihat di gambar. Lihat gambar seperti ini. Ada sebagian yang di breakout ya di sini. Dan ada sebagian juga yang di detail. Ada gambar detailnya. Kemudian ada simbol untuk kekasaran permukaan. Ya. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Lihat di sini. Kalau kita perbesar ini kan ada bagian yang kelihatan tebal ini ya. Tambahan ini adalah bagian yang dilas ya. Nanti di bagian yang dilas ini juga kita harus munculkan simbolnya ya. Simbol untuk ini apa namanya, garis lasan maupun simbol untuk proses pengelasannya ya. Kemudian di sini kita akan buat dulu. Lihat seperti di gambar ini kan ada bagian yang di breakout ya, untuk memperlihatkan bagian lubang. Kemudian di bawahnya juga ada yang di breakout ya, untuk menunjukkan lubang. Dan di bagian tapak depan pun juga ada yang di breakout untuk memperlihatkan lubang. Ya, nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat potongan breakout ini. Ya, kita klik lagi di file inventornya. Untuk membuat potongan breakout, ya, arahkan kursor ke bagian view di tampak kanan. Kita klik. Setelah diklik view-nya, lalu klik di sini toolbar Start Sketch. Oke. Kemudian kita perbesar zoom-nya. Kemudian klik ya di kelompok toolbar line.
pilih spline interpolation. Setelah toolbar spline interpolation kita pilih, selanjutnya kita tinggal membuat sketch-nya ya. Sketch untuk batas potong dari breakout. Misalnya kita buat seperti ini. Oke. Kita klik kanan lalu oke. Kita coba buat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau udah kita klik finish sketch. Kemudian kita akan membuat potongan breakout yang pertama. Kita klik di toolbar breakout, klik view dari tampak kanan sampai batas potongnya ini kepilih ya. Lalu dengan kondisi tanda panah di bagian depth aktif, kita klik nih ya untuk sisi apa namanya garis lubang ya. Misalnya di sini yang warna hijau, klik, lalu klik, oke. Lihat di sini muncul ya, oke. Kemudian berikutnya kan di bagian bawah juga kan ada potongan juga ya. Masih kita klik ya view tampak kanan, lalu klik di toolbar start sketch. Kemudian kita klik lagi di toolbar spline interpolation, klik. Di sini juga kita buat ya juga batas untuk area breakout-nya. Oke, ya. Di kanan oke, lalu kita apa namanya? Garis untuk area potongnya kita perbaiki. Oke, ini udah. Kemudian kita cek ya area lubangnya untuk bagian yang sebelah kanan ini kan yang depan kecil, belakang besar ya. Berarti kalau area depan kecil kan berarti dua lubang yang ini, dua garis putus-putus yang ini untuk menunjukkan lubangnya kan. Sedangkan yang belakang kan garis yang putus-putus yang lebar ya, yang terluar. Sedangkan ini kan terdalam. Jadi kita klik di finish sketch, lalu klik lagi toolbar breakout, klik view yang tampak kanan ini sampai batas potong untuk batas sketch untuk ini potong breakout ini terpilih ya. Dengan kondisi tanda panah di depth masih aktif, kita pilih ya garis ya titik dari garis lubang, garis putus-putus lubang, klik ya, lalu klik OK. Lihat ya. Untuk saat ini garis putus-putusnya masih kelihatan, seharusnya tidak boleh kelihatan ya. Nanti kita akan apa namanya akan hide ya, akan kita hilangkan tampilan garis putus-putusnya ya. Caranya gimana? Ini kita klik kanan di sini. Tapi sebaiknya kita tahan dulu karena kan di bagian gambar ini ya, lihat di bagian tampak depan pun juga ada bagian yang di breakout ya untuk lubang. Jadi nanti kita tinggal apa namanya setelah semua potongan breakout ini kita selesaikan, nanti kita akan hilangkan ya garis putus-putusnya melalui tampak depan sebagai induk view ya. Jadi kita tahan dulu, jangan langsung kita hide. Kita klik dulu di sini ya, klik area view tampak depan, lalu klik toolbar start sketch, klik lagi toolbar spline interpolation, kemudian kita buat lagi area batas potong untuk membreakout ya area lubang yang dari tampak depan. Oke, kita buat sketch batasnya seperti ini. Lalu klik finish sketch. Ingat tadi ya, di bagian ini tampak depan ini sebelah kiri ini lubang besar, sebelah kanan lubang kecil ya. Berarti sebelah kiri lubang besar, sebelah kanan lubang kecil. Kalau lubang besar kan berarti dua garis putus-putus terluar, sedangkan lubang kecil adalah dua garis putus-putus di bagian dalam. Oke. Kita klik di toolbar breakout. Lalu klik di tampak depan. Ya, ingat setelah sketch batasnya terpilih, kita pastikan bahwa kondisi panah di depth ini aktif. Kemudian pilih ya. Pilih kalau di sebelah kanan ini kan lubang kecil ya, berarti di sini kita klik ya. Ujung dari garis putus-putus untuk lubang, klik. Lalu kemudian oke. Ya, lihat ini sudah dipotong. Kondisi kalau
eh, view-nya dalam keadaan di breakout, berarti garis putus-putusnya harus dihilangkan. Maka arahkan kursor ke tampak depan ya, ke view-nya di bagian dalamnya, klik kanan, lalu klik edit view. Nah, di bagian style kita ubah ya dari hidden line menjadi hidden line remove. Oke. Lihat, pada saat kita ubah menjadi hidden line remove kan yang tampak kanan dan tampak atasnya juga kan hilang garis putus-putusnya. Hanya yang tampak atas ini kan dia tidak tidak dipotong. Maka ini juga harus ditampilkan garis putus-putusnya. Gimana caranya? Sedangkan induknya kan sudah kita ubah menjadi hidden line remove ya. Sedangkan ini harus kondisinya hidden line. Ya, maka caranya untuk memunculkan garis hidden atau hidden line di tampak atas, arahkan kursor ke view tampak atas ya sampai ini muncul ya garis construction line-nya yang melingkari view tampak atas, lalu klik kanan, lalu klik edit view. Nah, di sini di bagian style di clear di sini, lalu klik ya di hidden line, baru kemudian oke. Lihat sekarang garis putus-putusnya kelihatan untuk tampak atas. Sedangkan tampak tampak depan dan tampak kanan ya, ini kondisinya dalam kondisi stylenya hidden line remove. Jadi garis putus-putusnya tidak kelihatan kan karena ada proses breakout. Oke ya. Oke. Kalau udah, kita tinggal melengkapi untuk atribut gambar ya. Atribut gambar apa di sini? Yaitu atribut gambar untuk center line, center mark, kemudian memunculkan garis lasan ya, dan juga simbol lasan nanti. Oke, kemudian kita klik di menu annotate, lalu klik di sini ya di toolbar center mark, ya, lalu klik ini untuk memunculkan center mark dari lubang. Kita cek ya, yang ada simbol-simbol lubang, kita munculkan center marknya. Oke, setelah center mark udah, kita klik di center line bisector. Nah, center line bisector kan salah satunya di sini ya. Nah, di sini kita buat lubang. Ya, ini center line bisector. Lalu kemudian di sini ya. Kemudian juga di sini ya, kemudian juga di sini. Ini kan simbol untuk lubang yang ada ulirnya. Oke, center line bisector. Oke, kalau udah, kita klik kanan lalu klik cancel. Berikutnya kita akan membuat simbol-simbol lasan ya. Ini kan untuk area yang lasan. Gimana untuk memunculkan garis lasannya? Di sini kan ada simbol, di bagian simbol ini kan ada caterpillar. Kalau kita klik di sini ya. Ya, di sini kan ada caterpillar dan anvil. Kalau caterpillarnya kalau kita lihat dari depan kan ada area yang memanjang kan. Nah, untuk area yang memanjang ini kita perlu munculkan untuk tanda lasannya dengan menggunakan caterpillar. Ya, sebelum kita klik, kita ukur dulu di sini berapa lebar atau tebal lasannya. Ini kan 3 ya. Kita akan escape. Berarti 3, klik di toolbar caterpillar ya. Oke. Lihat. Kemudian kita klik di sini. Ya, di sini bisa kita kliknya. Oke, di sini ya, kita klik di bagian area terluar. Bisa kita kita coba di bagian terluar, klik. Ini kan kondisinya berada tengah-tengah ya. Gimana supaya tidak di tengah? Kita ubah dari sini di full menjadi partial ya. Lihat berubahnya kan ke sini. Kita tinggal geser. Klik. Lalu kita klik untuk penempatan arahnya. Lalu kemudian kita klik di tab option. Nah, width-nya kita ganti menjadi 3. Ya. Spacing-nya kita jadikan menjadi 0,25. Ya. Oke, lalu kemudian kalau udah kita klik apply. Oke. Kemudian kalau udah kita klik lagi yang bagian atas. Ya. Lihat, ya. Oke. Klik lagi di sini bagian bawah. Ya. Apply, oke. Lalu kemudian di sini juga klik.
Ini kan arah ke atas ya. Klik di style, ya, klik dulu di sini, lalu klik lagi, arahkan ke bawah, klik penempatannya di sini, ya. Lalu kemudian kita klik apply, ya. Oke. Lalu ini di sini juga, ini kita klik areanya. Kalau ini kayaknya agak ini ya, nggak apa-apa di sini klik. Ini kan arahnya ke atas ya. Kita klik lagi ini untuk mengubahnya. Lalu klik lagi ini, baru arahkan ke bawah. Setelah posisinya tepat kita klik, ya. Nah, kalau udah kita klik apply. Kemudian di sini di bagian ini juga sama, kita klik nih ya garis ini. Oke. Apply. Kita cek lagi mana yang di ada lasan. Nah, di bagian atas nih. Ya. Kita klik di sini. Ini tadi kita klik apply dulu ya. Oke, lalu klik yang atas. Klik apply. Klik lagi apply. Klik lagi apply. Oke. Lalu yang ini klik arahkan ke atas apply. Ya. Nah, berikutnya kan ada bagian yang kalau kita lihat kan bentuknya segitiga. Nah, kalau yang berbentuk segitiga ini ya. Ini kita cancel dulu. Untuk bagian yang segitiga seperti di sini, ini simbolnya kita pakai ya di sini yang end fill. End fill ini kita klik ya. Nah, di sini kan bentuknya fillet ya. Dia kan tebalasannya 3. Kita bisa pakai yang di sini fillet ya. Nah, size-nya tebalasan kita klik masukkan angka 3, di sini juga 3 ya. Udah, lalu klik arahkan ke sini. Klik kanan, lalu apply. Ya, oke. Berikutnya juga sama, arahkan ke sini ya, tanda mau sampai muncul warna hijau, klik. Lalu arahkan dia ke bawah, klik. Lalu klik kanan, apply. Ya. Lalu ini juga sama nih. Ini arahkan dia ke sini, klik. Arahkan ke atas, lalu klik kanan, apply. Lalu ini juga sama. Ini, klik. Arahkan dia ke atas, klik. Lalu apply, bisa klik di sini. Ya. Nah, ini juga sama ya. Arahkan dia ke sini. Inilah kita arahkan dia ke sini. Klik. Ini agak geser ya. Cancel dulu. Klik and fill lagi. Ini 3. Nah, ini bisa kita coba dari sini, klik. Ya, klik. Apply. Ini kita cancel, ini bisa kita geser. Ya. Oke, nah, ini kita geser. Ini untuk memunculkan ini ya, kalau misalnya kita nggak bisa ngepas ya. Jadi kita bisa buat tadi seperti ini, klik. Bisa klik sini. Apply. Oke. Ini kan tinggal ya, ini klik yang warna hijaunya kita geser ke sini. Oke, ya. Ini caranya. Jadi untuk mengubahnya. Jadi ini bisa kita ulang tadi di sini. Kita delete, ulang. Klik, arahkan dia. Ini arahnya tadi kurang bagus ya. Ini coba kita cancel. Klik. Ini arahkan ke bawah. Ini juga kurang bagus. Coba ulang lagi. Nah, ini dia kelihatan ya. Oke, ini oke, klik, apply, lalu cancel, baru ini kita ya sampai muncul yang warna hijaunya. Oke. Kemudian yang atasnya juga sama ini, kita klik di end fill. Kalau ini kan nggak kelihatan juga, coba kita klik. Ini juga kurang ya. Coba cancel. Kondisinya bagus.
Nah, ini oke. Klik, apply. Kita coba dulu ini. Klik, apply. Baru kemudian cancel. Kita perbaiki. Oke ya. Ini udah, ini juga udah. Tinggal yang atas. Oke ya, kita akan buat ya. Untuk bagian lasan ini yang dari tampak atas. Ya, ini kan kelihatan nih. Kita klik and fill. Coba tempatkan di sini, ini nggak muncul. Ini kelihatan titik 3. Awal apa namanya, titik hijau. Oke, kita klik. Tempatkan dia di atas, klik ya. Lalu apply. Kemudian yang ini juga semua sebelahnya. Sampai muncul titik hijau, klik. Arahkan ke ini, ke sebelah kanan atas, klik. Lalu klik apply. Begitu juga di sini, klik. Arahkan dia ke kiri bawah, klik. Lalu apply. Ini juga sama. Sampai muncul tanda hijau, klik. Lalu arahkan dia ke kanan bawah, klik. Lalu apply. Ya, lihat. Lihat di sini. Ya, semua bagian yang jelas kan sudah apa namanya, sudah dikasih garis lasan ya, dan area yang di apa namanya infill, diberi caterpillar dan infill ya. Oke, ini kalau udah kita klik cancel, keluar. Kemudian berikutnya setelah atribut gambar, kemudian juga garis lasan dengan apa memberikan caterpillar dan infill sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita, sebelum kita masuk ke pemberian dimensi, kita akan munculkan dulu part list ya. Klik di toolbar part list. Lalu di sini klik ya area view-nya, klik ini. Lalu di BOM view ubah dari structure menjadi structure legacy. Lalu jenis part list-nya kita ganti di sini. Pilih SMTA34. Lalu klik OK. Kemudian tempatkan jadi ya, lihat. Sini muncul ya. Mulai dari main locator base plate ya, main locator main plate, kemudian main locator stiffener ya, dimensinya sekian. Nah, di sini kita klik kanan di part list, lalu klik edit part list. Di sini untuk materialnya ya, kita sesuaikan dengan gambar. Di sini kan dia MS ya, mild steel. Ini kita ganti. Nah, kalau untuk material untuk kondisi tertentu boleh kita override. Kalau untuk yang lain description, dimension ya, sama drawing number, usahakan jangan di override ya. Kalau misalnya kondisinya tidak apa namanya, tidak mendesak atau tidak penting-penting banget ya. Selama kita bisa apa namanya mengatur perubahannya di komponen ataupun subassembly-nya masing-masing. Jadi untuk khusus untuk material kita ganti menjadi MS. Lalu kita apa namanya, pilih Ctrl A lalu Ctrl C, kemudian kita di sini kita paste ya di baris kedua dan ketiga. Kalau udah apply, oke. Setelah part list selesai kita buat ya, dan kita edit seperti ini, kemudian kita tinggal memunculkan balon ya. Klik di balon. Sebenarnya balonnya ada dua ya, ada balon yang manual, ada auto balon ya. Sekarang kita coba buat yang auto balon. Klik. Pada saat muncul di sini kan ada selection view. Jadi kita klik ya, nih. Selection view-nya kita apa namanya, pilih seperti ini sampai terpilih kan. Kemudian kita klik di sini select placement. Ya. Kita bisa pilih around ya, sekelilingnya, horizontal ya, atau vertikal. Ya. Kita coba ini. Tempatkan dia vertikal. Klik lalu apply. Oke. Ya. Lihat posisinya. Sini, ini ke sini, ini bisa kita perbaiki sedikit untuk arah panah balonnya. Kemudian ini juga ini kita perbaiki ya. Nah, disinilah ya. Jadi kita bisa buat balonnya juga otomatis ya. Kemudian kalau kita pengen geser, kita bisa pilih ketiga balonnya sekaligus, tekan Ctrl lalu pilih ketiga balon ini ya.
Lalu dengan kondisi dia masih ada berwarna hijau seperti ini, kita tinggal geser. Nah, misalnya mau kita tempatkan dia di sini. Klik, oke, ya. Jadi cara untuk memunculkan balon secara cepat ini bisa kita geser nih panahnya, atau kita betulkan. Juga sama. Oke, balon udah. Kemudian balon ini kan menunjukkan bahwa yang nomor 1 ini namanya main locator faceplate. Yang nomor 2 ini namanya main locator main plate, dan yang nomor 3 ini namanya main locator stiffener. Dimensinya ada ini ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, kalau udah ya memberikan dimensi, kita memberikan balon dan part list, selanjutnya kita akan memberikan dimensi ya. Coba kita perbesar. Ya, kita akan memberikan dimensi ya. Jadi dimensi pentingnya akan kita kasih. Oke. Oke, kita klik. Biasanya yang bagian bawah. Bagian bawah. Ya. Di sini coba kita buat di sini ya. Oke, klik dimension. Klik ini terhadap lubang. Ya, tuh. Lalu ini terhadap lubang yang kedua. Oke. Lalu kemudian panjang atau lebar totalnya. Oke ya. Karena di bagian ini, dimensi ini dan ini itu ada di bagian ini masih kosong, maka dimensi keseluruhannya ini tidak dalam kurung ya. Kecuali kalau di sini kita tambah lagi ada dimensi 1 di sini, maka pada saat kita munculkan dimensi keseluruhan harus dalam kurung. Oke. Kemudian kita rapihkan dimensinya ya. Kita keluar dulu, klik kanan dari ini, lalu klik OK untuk keluar dari dimensi. Lalu klik kontrol, lalu klik 3 dimensi ini. Lepas kontrol, lalu klik kanan, klik arrange dimension. Ya, dengan klik di sini sebagai base. Maka ini untuk merapikan dimensinya. Kemudian berikutnya kita lihat ya dimensinya. Ya. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita akan buat dimensinya. Oke. Klik di sini. Pertama kita klik dari posisi bawah sampai sini. Oke. Lalu kemudian ini dan ini kita buat tempatkan bebas dulu. Oke. Ini juga kita tempatkan bebas. Oke, lalu kita klik dimensi totalnya. Oke, lalu kemudian setelah itu seperti biasa ya, kita rapikan dimensinya dengan klik kontrol lalu klik dimensi. Semua dimensi vertikal ini kita klik. Oke, setelah kita klik ya, lalu lepas kontrolnya, lalu klik kanan, pilih klik arrange dimension. Ya, klik ini sebagai base. Lihat ya, oke. Lalu berikutnya, ketebalan stiffener juga akan kita munculkan. Klik dimension, klik ini bagian sisi stiffener, lalu bagian garis samping, tempatkan seperti ini. Kemudian juga tebal stiffenernya. Tempatkan seperti ini. Lalu kemudian ini ya, juga kita munculkan dimensinya. Ya. Lalu di bagian atas juga ini klik. Kita munculkan dimensi. Oke, lalu ini juga. Oke. Kalau udah kita klik kanan, keluar dari dimensi, lalu kita rapikan dimensinya, tekan kontrol. Klik dimensi ini dan dimensi ini, lalu lepas kontrol, klik kanan, lalu klik arrange dimension. Tempatkan posisinya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian samping ini kan ada membentuk chamfer ya, ini juga kita munculkan dimensi untuk sisi yang ini.
Oke. Ya. Oke. Kalau udah, kemudian jangan lupa di sini kan ada chamferan ya. Kita klik di toolbar chamfer, klik ini, lalu referensinya sini, klik di sini, chamfer 6, klik kanan, oke. Ya, kemudian kita akan buat chamfer yang berikutnya lagi, klik lagi toolbar chamfer, lalu klik nih bagian yang di chamfer ini satu, lalu base-nya yang ini, bisa base-nya bisa ini, bisa bawah ya. Kita klik seperti ini. Oke. Kalau udah, berikutnya yang tampak kanan, kita akan buat dimensinya. Klik ya ini. Tempatkan bebas dia. Kemudian lubang ini dengan lubang ini. Kemudian kita buat ya jarak ini sampai area ini. Ingat kalau untuk gambar detail, usahakan dimensinya selengkap mungkin ya. Kemudian ini dan dimensi keseluruhannya. Oke. Kanan, oke. Lalu kita rapikan dimensinya. Tekan kontrol lalu klik semua dimensi ini. Lalu lepas kontrol lalu klik kanan, pilih klik di arrange dimension. Tempatkan dia di sini ya. Ini untuk merapikan dimensinya. Lalu berikutnya ya kita lihat di sini. Dia akan memberikan dimensi ini ya untuk stiffener juga sama ketebalan plat. Ya, ini juga ketebalan plat di sini akan kita munculkan. Kita klik di sini, lalu klik dimension. Ini klik ini, lalu ini. Tempatkan dia di sini. Lalu klik sisi ini sama yang stiffenernya. Oke. Lalu kita keluar dulu, klik kanan, lalu klik OK. Lalu tekan kontrol, klik dimensi ini dan ini. Lepas kontrol, lalu klik kanan, klik di arrangement dimension. Klik ya. Berikutnya kita akan buat dimensi, ukuran dimensi lebar stiffener. Ya. Oke, ini. Oke, lalu di sini bagian ini, klik. Lalu klik sini. Nah, di sini keluar dulu dari dimensi, klik kanan, lalu oke. Oke, lalu kontrol, klik dua dimensi ini, lepas kontrol, klik kanan, lalu klik arrange dimension, tempatkan dia di sini. Ya, ini untuk merapihkan dimensi. Kemudian berikutnya juga kan bagian ini ada bagian yang lebih ya, kita tempatkan dia di sini. Oke, cuma kan dimensinya dia memotong garis ya, ini tinggal kita geser nih. Nah, seperti ini ya. 5. Kemudian ketebalan plat ini juga kita munculkan. Klik ya, ini. Ketebalan plat kita munculkan. Ini ya. Oke. Kemudian ini juga kita munculkan. Oke. Kita keluar dulu dari dimensi, klik kanan lalu klik OK. Kemudian tekan untuk karena satu dimensi ya, kita arahkan ke sini sampai ada yang berwarna merah dan hijau. Klik kanan lalu klik arrange dimension. Tempatkan dia di sini. Oke. Kalau udah, berikutnya ya. Di bagian atas ya, lihat. Di bagian atas kita akan buat dimensi munculkan dimensi. Nah, untuk bagian atas sebenarnya kalau lihat dari sini kan dimensi yang ini tuh sudah diperlihatkan di sini. Jadi sebenarnya ini udah nggak perlu lagi dimunculkan. Termasuk dimensi ini juga kan nggak perlu lagi karena udah kita munculkan di sini ya. Kemudian dimensi ini dan ini juga udah nggak perlu karena udah kita munculkan di sini. Ya, jadi karena kondisinya di bagian ini sudah kita beri dimensi, jadi bagian atas ini sebenarnya tidak perlu kita kasih dimensi lagi ya. Jadi di bagian atas ini nggak usah kita kasih dimensi lagi karena sudah kita beri dimensinya di sini ya. Oke, berikutnya kita tinggal memberikan untuk ukuran lubang. Untuk ukuran lubang ini ya. Kita klik di toolbar hole and thread. Klik ini. Klik. Lihat ya, lalu klik kanan, lalu klik OK.
klik di sini. Lubang yang diameter 9 ini kan ada dua ya, ini dan ini. Maka arahkan kursor ke bagian depan. Kita coba klik tanda pagar ya untuk quantity node. Dia bisa memunculkan angka otomatis atau enggak. Kita klik. Oke, dua kali ya. Lalu klik lagi toolbar hole and thread. Klik yang ini. Kita klik sini. Lalu klik kanan, lalu klik OK. Klik dua kali untuk mengaktifkan ini. Arahkan kursor ke depan, lalu klik tanda pagar. Oke, ya, muncul. Nah, ini kita perbaiki coba. Kondisinya kita buat seperti ini ya. Ini juga kita geser sampai view-nya untuk munculkan seperti ini. Oke. Kemudian di bagian ini juga, ya. Ini kita klik hole and thread. Klik di sini. Ya. Hole and thread. Kita klik, lalu keluar dulu, klik kanan, lalu klik OK. Klik dua kali di dimensi ini. Arahkan kursor ke depan dimensinya, lalu klik tanda pagar. Oke, ini dua kali juga ya. Oke, ini dua kali. Kemudian klik lagi hole and thread, ya, klik di sini. Ya, jadi yang diklik itu di bagian terluarnya ya. Atau ini biar dia kena, kita coba ganti posisinya. Kliknya yang ini deh, klik. Jadi yang kita klik tuh yang bagian luarnya ya. Klik, lalu klik kanan, oke. Coba kita cek lagi. Ya. Jadi boleh bagian luar atau boleh bagian dalam. Kalau mau bagian dalam juga bisa sih. Kita klik di sini, klik hole and thread-nya, klik di sini. Ya, oke, buat seperti ini. Lalu klik kanan, lalu klik OK. Klik dua kali di dimensi ini, arahkan kursor ke depan, klik tanda pagar, lalu bagian yang toleransi ini kita ganti menjadi true ya. True. Tempatkan dia seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya agak kurang enak karena kepotong garis, ini bisa kita pindahkan ke sini. Ini yang kita munculkan di sini ya. Bisa juga. Ya, kita munculkan yang sebelah ininya. Ya, ini bisa juga. Misalnya kita ganti deh, ini kita delete. Kita munculkan dia di sebelah sini. Ini kita klik hole and thread, bisa kita klik di sini. Ya, klik. Lalu klik kanan, lalu klik OK. Klik dua kali. Tempatkan kursor di depan dimensi, lalu klik tanda pagar. Oke. Kemudian klik lagi hole and thread. Ya. Ini di lubang ini. Ya, tempatkan dia di sini. Klik. Lalu keluar ya dari dimensi ini, lalu klik dua kali. Tempatkan kursor di bagian depan, lalu klik tanda pagar. Nah, di bagian ini yang toleransi ini kita ganti menjadi true. Ya, karena lubangnya kan tembus. Oke ya, jadi dua kali lubang dengan ukurannya M8 kali pitch-nya 1,25 ini tembus. Oke ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi karena terganggu karena kepotong garis ini, berarti kita bisa pindahkan ke sini. Ya, oke. Kemudian kita lihat. Ya, kita lihat di sini kan ada simbol. Ya, walaupun tadi bisa juga ditarik panjang juga nggak apa-apa, pindah ke sini juga nggak apa-apa. Kemudian ada simbol kekasaran permukaan ya. Simbol kekasaran permukaan, simbol yang ini menunjukkan dia ada proses machining. Ya, kalau simbol yang ini bagian permukaan ini nggak boleh diapa-apain ya. Ini juga bagian ini nggak boleh diapa-apain, tapi bagian ini dikasih simbol proses machining. Jadi kita tambahkan ya simbolnya. Kita di sini untuk simbol itu nah ya kita klik di sini. Ini ya, ada surface. Klik di surface.
di surface, kalau ini kan untuk simbol kekasaran permukaan untuk semua proses ya, proses apa aja. Tapi kalau untuk proses machining, arahkan di sini ya, klik, lalu geser ininya ke bawah, ya. Lalu klik kanan, continue, ya. Nah, di sini untuk proses machining, tinggal klik di sini. Ya, ini untuk menunjukkan proses machining. Lalu klik OK. Klik kanan, cancel. Ini tinggal kita geser posisinya. Nah, kalau ini terlalu berimpit, ini bisa kita geser dimensinya. Kita tekan kontrol, lalu klik semua dimensi ini. Lepas kontrol, lalu klik kanan. Nah, ya, arrangement dimensinya kita misalnya di sini, klik. Ya, oke. Kemudian kita munculkan lagi simbolnya, misalnya sebelah sini. Ya, klik. Arahkan ke sebelah kiri, lalu klik kanan, continue. Ya, sampai muncul. Nih, oke. Kemudian ini juga sini, arahkan ke sebelah kanan, lalu kita klik kanan, lalu klik continue. Oke, ini juga sama, klik, arahkan ke sini, lalu klik kanan, lalu klik continue. Oke ya. Kemudian ini juga klik kanan, klik kiri, lalu arahkan ke sebelah kanan, klik kanan, lalu klik continue. Oke. Oke ya. Kemudian berikutnya yang bagian atas. Ya, kita klik, arahkan ke atas, lalu klik kanan, lalu klik continue. Oke. Ya, ini proses yang di machining. Ya, ini di proses di machining. Kemudian berikutnya ada lagi yang di bagian ini kan nggak di proses machining ya. Ini kita klik di sini, klik, lalu arahkan ke atas, lalu klik kanan, klik continue. Nah, ini diganti ke sini. Ya, ini bagian proses permukaan yang tidak di machining. Oke. Lalu kemudian berikutnya juga yang ini. Ya, klik. Lalu arahkan ke kiri, lalu klik kanan, lalu klik continue. Ini juga sama ya. Ini simbol yang tidak diproses machining. Nah, sedangkan yang ini klik, arahkan ke kiri, lalu klik kanan, lalu klik continue. Ini ganti ke machining lagi. Ya. Nah, sedangkan bagian yang ini juga bagian permukaan ini di machining ya. Bagian permukaan ini di machining. Di bagian permukaan ini di machining. Klik, arahkan ke sebelah kanan, klik kanan, lalu continue. Oke. Kalau ini sebenarnya boleh nggak kita kasih lagi, karena kan di sebelah sini udah kita kasih. Ya. Nah, kalau di bagian atas ini nggak perlu kita kasih lagi ya, untuk tapak atas nggak perlu kita kasih simbol machining. Ya. Oke. Kalau udah, kita klik kanan, lalu klik cancel. Nah, ini kita rapihkan sedikit ya, biar dimensinya rata, sejajar ya. Arahkan ke sini. Oke. Lalu ini buat dia sejajar, ini juga kita buat. Oke ya. Jadi kelihatan rapih dimensinya. Ya, jadi belajar untuk membiasakan menampilkannya secara rapih, menampilkan dimensinya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan memunculkan simbol weldingnya ya. Simbol welding. Ya, simbol welding ini kita munculkan. Kita coba di sini, kita klik simbol welding nih ya, welding, klik. Kita klik dari sini. Kita klik ya. Lalu klik kanan, lalu klik continue. Lihat di sini tebalasannya kan 3 ya, kita klik 3. Kalau posisi di sini ini kan simbol pengelasan fillet ya. Ini kalau dia posisinya berada di bawah garis, artinya bahwa dari posisi yang terdekat ya, artinya yang terlihat oleh mata. Kalau kita klik di bagian atasnya ya, posisi simbol fillet ini berarti di sebelahnya ya. Di seberangnya ini juga kita masukkan 3 ya. Oke, kemudian di sini kita klik TYP, jadi kan typical ya, proses pengelasnya typical. Oke,
Kita klik di sini, lihat TYP typical kan. Oke, cancel dulu. Lalu ini kita perbaiki biar kelihatan rapi seperti ini. Kemudian di sini juga kan perlu kita munculkan simbol lasannya dan terhubung dengan ini. Gimana caranya? Di sini ya. Kita arahkan kursor ke bagian simbol welding ini, kita klik kanan, lalu pilih Add Vertex Leader. Klik di sini. Tempatkan di sini. Oke ya, udah kita munculkan. Nah, ini kita betulkan sedikit. Ini posisinya dia harusnya mengenai yang bawahnya. Ya. Oke, klik. Jadi ini ya simbol lasanya seperti ini. Ya. Kemudian bagian ini juga perlu kita kasih ya. Perlu kita kasih. Kemudian klik di welding, tempatkan dia di sini. Tempatkan dia di sini. Oke. Lalu klik kanan, klik continue. Ketebalasannya juga kan 3 mili ya. Di bagian ini, lalu di seberangnya kan di baliknya kan ada lagi simbol lasan, maka kita tambahkan juga di atas, klik ini juga 3 mili. Ya, klik TYP. Oke ya. Klik kanan, cancel ya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gambar detail ya. Gimana caranya buat gambar detail ini? Nah, ini kita tinggal klik di menu Flash Views, klik detail, klik view tampak kanan. Oke, jadi setelah ini muncul ya. Ini kan detail A ya. Skala coba buat 1:1. Lalu di fence shape-nya pilih yang circular, di cutout shape-nya pilih yang smooth ya. Kemudian kita arahkan ini, klik ya bagian yang mau kita buat detail. Misalnya ini kita klik di sini, klik, lalu buat ini ya, lingkaran untuk detailnya, klik, lalu kita geser. Ini kalau kekecilan kita skalanya kita besarin menjadi 2:1 ya, klik. Oke ya, ya. Skala 2:1. Di sini kan di bagian untuk lasan ini kan ternyata caterpillar dan anvil-nya kan nggak ada. Ini kita tambahkan lagi. Klik di menu annotate, klik di caterpillar, klik di sini ya. Arahkan ini, klik ke cutter partial, arahkan ke sini, klik. Optionnya pilih ini jadi 3. Ininya 0,5, oke. Play. Oke, kemudian kita buat lagi caterpillar yang selanjutnya. Klik di area ini, arahkan ke bawah. Kalau dia nggak berubah, klik di tab style, klik dulu ini, lalu klik lagi yang atas, baru geser ke bawah, klik ya. Kemudian klik apply. Kemudian berikutnya kita klik cancel, kemudian kita ambil yang anvil sekarang. Ya, klik anvil. Klik di sini yang fillet, tebal lasannya 3 ya. Klik di sini yang warna hijau, klik, arahkan ke atas, lalu klik apply. Kemudian yang bawahnya juga klik di sini, lalu arahkan ke kanan bawah, klik, lalu apply. Ya, cancel. Ya, ini untuk detail. Geser nih nama detail A-nya perbaiki sedikit. Kemudian ya kita di sini kan ada chamferan ya, munculkan chamferannya. Klik di toolbar chamfer, klik di sini, lalu klik ini. Ya, ini. Oke, ini C10. Kemudian untuk simbol lasan, welding ini bisa kita munculkan juga di sini. Cuma nanti kalau munculkan di sini, yang satunya lagi kita harus hapus ya. Oke, ya jadi yang posisi terdekat yang bawah, posisi yang ini berarti bagian atas. Oke. Kalau di sini udah kita munculkan di sini, berarti salah satunya harus kita hilangkan. Misalnya ini kita hilangkan ya. Jadi kan udah diwakili di sini. Ya. Oke, berikutnya
Ini kita geser sedikit biar nggak terlalu rapat. Sini, ini kita geser. Oke. Lalu lihat berikutnya. Lihat ya. Udah hampir oke semua kan? Nah, jangan lupa skalanya tadi kan skala belum kita masukin. Ya. Klik kanan lalu klik OK. Expand di bagian title block Lab Design Manufacture, klik. Di sini kan ada field text, klik kanan lalu klik edit field text. Skalanya masukkan 1:2. Oke. Ya. Ini udah terisi semua ya. Oke, kalau udah terisi semua, berikutnya kita tinggal memunculkan di sini kan ada simbol bahwa ini akan ada proses machining ya. Lihat di sini kan ada simbol machining yang diproses machining dengan kekasaran 3,2 mikron. Kemudian ada juga simbol untuk bagian yang tidak perlu di machining ya. Caranya gimana? Kita klik di sini surface finish. Ya, klik di sini. Lalu klik kanan, klik continue. Ini kan ada nih. Kita masuk ke machining. Lalu klik di sini 3.2 ya. Coba klik yang di bawahnya. Oh, nggak aktif ya. Ini 3.2. Kemudian di sini misalnya anusnya ini ya. Cuma ini kelemahannya kalau ini nggak bisa langsung ada bagian yang yang bulatnya. Tapi nggak apa-apa, kita munculkan seperti ini ya. Jadi kita munculkan dia seperti ini. Oke, kalau udah, kemudian kita tinggal perbaiki di tabel history, tabel revisi ya. Arahkan kursor ke tabel revisi, klik kanan, lalu klik edit. Di sini ingat tanggalnya itu harus kita sesuaikan dengan tanggal pembuatan gambar. Ini kan 12 Januari ya. Klik kanan, lalu klik edit. Di sini masukkan 12/01/2021. Ya, ini untuk manufaktur ya, ingat revisi 0. Oke. Ya, lihat nih ya. Oke, udah. Ya, hampir semua. Kita cek lagi ya. Di sini di bagian gambar juga udah hampir semua ya. Oke. Pastikan jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, ini kan sebenarnya ini udah nggak perlu lagi kita kasih ya, karena kan udah ada di sini. Nah, di sini kan ada 2 nih, jadi salah satu harus dihilangkan. Oke. Di sini di bagian pelanggan ini teknik mesin nggak apa-apa. Kalau udah berarti ya pelajaran pembuatan drawing detail untuk komponen main lokator udah selesai ya. Jadi sebelum ini kita rapikan sedikit. Mungkin kalau misalnya agak ada yang rapat kita rapikan. Ya, kelihatan ada ruang ya. Ini kita geser sedikit. Ini juga kita geser sedikit. Oke ya. Jadi pelajaran kita untuk membuat drawing detail untuk komponen main lokator sudah selesai ya. Jadi akan kita lanjutkan ke pembuatan drawing detail untuk komponen bracket stay pin di pertemuan kita yang berikutnya ya. Karena pertemuan kita telah selesai untuk pertemuan kita hari ini, maka saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.